Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bisunnatihi wa qtafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ayyuhal musyahiduna wal musyahidatul kiram, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rangka saling mengingatkan dan saling menyampaikan nasihat, yang mana pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas tentang pentingnya memperbaiki niat seorang muslim, di mana para ulama terdahulu sangat memperhatikan sekali kondisi suatu amalan itu agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala secara murni, tanpa adanya kotoran-kotoran ataupun unsur-unsur yang mengganggu keikhlasan seseorang dalam melaksanakan amalan atau ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang mana arti dari ayat ini kurang lebihnya adalah tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budullaha, melainkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, murni, ikhlas kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu wa taala semua bentuk ibadah dan amalan atau perbuatan seorang hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ditujukan. Hunafa, yaitu bersih, lurus, tidak ada campur baur ataupun tidak ada amalan-amalan yang menyimpang dari jalan yang benar atau dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Demikian itulah yang dimaksud agama yang lurus, agama yang benar dan bersih atau murni. Nah, dari sini kita perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kita sebagai seorang hamba tidak diperintahkan hidup di dunia ini, melainkan semua bentuk kegiatan dan amalan aktivitas kita sehari-hari itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin, liya'budullaha mukhlishina lahuddin, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua bentuk perbuatan kita harus ada nilai ibadahnya. Mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata. Baru kemudian Allah menyebutkan wa yuqimus shalah. Artinya apa? Setelah kita perbaiki, kita periksa niat kita dalam setiap aktivitas dan kegiatan, baik itu ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah, murni ataupun ibadah yang sifatnya adah ya, kebiasaan sehari-hari, rutinitas. Setelah kita perbaiki niatnya, baru Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ibadah. Setelah lurus tentunya niatnya. Mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah. Dan hendaklah mereka mendirikan salat setelah lurus dan benar niatnya, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Ini termasuk salah satu dari rukun-rukun Islam, yaitu menunaikan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan itulah agama yang seharusnya dijalankan oleh setiap muslim. Para ulama menafsirkan tentang niat ini, diantaranya Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair. Beliau menukil dari perkataan Al-Imamul Baydawi bahwasanya niat itu maksudnya adalah ibarah an imbi'atil qalbi amma yarahu muwafiqan min jalbi naf'in aw daf'i durrin halan aw ma'alan. Apa maksudnya? Beliau berkata bahwasanya yang dimaksud dengan niat itu adalah ibarat
ya, bangkitnya perasaan hati atau panggilan dari hati nurani seseorang, ya, amma yarahu muwafiqan, yang dia lihat pantas untuk dilakukan atau dikerjakan atau sesuai dengan maksud dia. Ya, ini secara istilahnya. Meskipun nanti ada ta'rif secara bahasanya, ya. Min jalbi naf'in au daf'i durrin. Baik itu berupa mengambil suatu manfaat, melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya ataupun orang lain, au daf'i durrin, atau menolak kemadharatan, menghindari bahaya dan seterusnya. Ya. Halan au ma'alan, segera ataupun suatu saat nanti di kemudian hari. Nah, jadi niat itu dari sisi bahasanya yaitu maksud, al-qasdu wal iradah awil azmu, tujuan atau keinginan, dorongan hati, yang mana sudah ditanamkan dalam hati akan dilakukan segera ataupun nanti. Nah, dari sini maka kita ketahui setiap perbuatan seorang hamba itu selalu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niatnya. Berdasarkan niat dari hamba tersebut. Yang mana hadis sahih yang sama-sama kita ketahui, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan-amalan seorang hamba itu, benar atau salahnya, ditolak atau diterimanya, itu binniyat, tergantung dari niat yang diutarakannya ketika dia ingin melakukan perbuatan tersebut. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap seseorang itu akan mendapatkan ganjaran, hasil sesuai dari apa yang dia niatkan. Ya. Bila dia meniatkan sesuatu yang halal, maka dia akan mendapatkan yang hasilnya adalah halal. Tapi bila mana dia bermaksud sesuatu yang haram ataupun yang terlarang, maka niscaya dia akan mendapatkan ganjaran dari apa yang dia lakukan, yaitu perbuatan dosa. Nah, dari sini maka hendaklah kita pahami, ayyuhal ahibbatu al-kiram, barakallahu fikum, bahwasanya setiap seseorang harus memperhatikan dari mana niat itu keluar, ya, dari mana niat itu muncul. Nah, para ulama sepakat bahwasanya mahallu an-niyah al-qalb. Tempatnya niat itu adalah hati. Ya, di hati. Sebagaimana Al-Imam Al-Mawardi menyebutkan, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalb atau mahalluhu al-qalb. Nah, ketika dia menyebutkan bahwasanya tempat niat itu di hati, maka ketika dia ucapkan dengan lisan itu adalah bentuk dari takkid atau penegasan dari apa yang ada di dalam hatinya. Meskipun beberapa ulama mungkin ada di antara mereka yang menguatkan niatnya itu dengan lisannya. Ayyuhal ahibbatul kiram, begitu juga dalam hal-hal yang lainnya, seperti dalam menuntut ilmu, dalam ibadah, dalam bekerja, dan dalam segala aktivitas kita. Itu tentunya semuanya harus memiliki nilai ibadah. Karena para ulama bersepakat bahwasanya suatu amalan yang tidak disertai niat ibadah, maka tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya kelelahan dan rutinitas saja. Maka itu ada sebuah moto yang bagus untuk kita terapkan, yaitu hayatuna kulluha ibadah. Setiap kehidupan kita adalah seluruhnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita serahkan sebagai bekal hidup kita kelak di akhirat nanti. Sebagaimana ayat dalam surat Al-Hijr, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan hendaklah kalian beribadah kepada Rabb kalian, Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datangnya sesuatu yang pasti. Apa itu sesuatu yang pasti? Yaitu kematian. Semua orang pasti menghadapinya. Nah, dari sini maka ayyuhal ikhwatul kiram, mari sama-sama, ya,
kita perbaiki, kita luruskan niat kita, segala aktivitas kita, baik itu ibadah kita, amalan-amalan sehari kita, rutinitas kerjaan kita, semuanya kita luruskan niat kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada gunanya setiap gerak-gerik kita, kelelahan kita, keringat kita itu kalau kita habiskan terbuang sia-sia tanpa kita panen kelak di hari akhir nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka haba'an manthura, seperti buih-buih yang berterbangan ataupun debu-debu yang berterbangan, enggak ada gunanya, terhempas semuanya. Nah, karena itu dengan ini maka mari saya selaku pembicara mengajak saya diri pribadi termasuk para penonton sekalian agar semua kita bisa melakukan segala aktivitas ibadah kita, amalan sehari-hari kita, kemudian kerjaan kita dan seluruhnya itu kita perbaiki dan kita luruskan niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi segenap kaum muslimin dan muslimat. Ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Segala kekurangan saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.